Gue mau ngebahas mengenai salah satu waktu itu ya, video yang pernah gue buat mengenai blok CVT. Bagian blok CVT Motorbit Deluxe ini ada kebocoran di bagian sini nih. Sekarang alhamdulillah ya udah beres. Jadi penyebabnya udah ketahuan. Terus cara menanganinya harus ganti apa, nanti kita bakal jelasin videonya di video ini ya. Nanti sambil jalan aja. Jadi sempat video kemarin itu motor gua itu ada kebocoran di bagian blok CVT. Jadi itu sebetulnya sangat fatal sekali ya. Ya pokoknya mas bisa mungkin sih kalau misalkan ada kerusakan di bagian apapun ya, walaupun halnya sepele, jangan sampai didiamin selama itu gitu ya. Nah gue pun itu kesalahannya didiamin sampai berapa minggu gitu ya, baru di follow up tadi sepagi cuy. Jadi ya beresikonya untung masih belum patah-patah amat sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gue Sen di Aryansa di CR Channel. Kali ini gue lagi berada di tepat depan banget ini ya, Taman Makam Pahlawan. Dan sekarang sekitar jam 13.12. Jadi jam 1, lumayan panas guys. Ini gue habis sholat juga karena tadi sholatnya telat ya guys. Jadi sholat di sini. Terus tadinya mau buat konten di sana sih, cuman nggak enak ya. Biasanya harus izin dulu. Nah sekarang gue masih bersama si Superboy. Gue mau ngebahas mengenai salah satu waktu itu ya, video yang pernah gue buat mengenai blok CVT. Bagian blok CVT Motorbit Deluxe ini ada kebocoran di bagian sini nih. Sekarang alhamdulillah ya udah beres. Jadi penyebabnya udah ketahuan. Terus cara menanganinya harus ganti apa, nanti kita bakal jelasin videonya di video ini ya. Nanti sambil jalan aja. Jadi sempat video kemarin itu motor gua itu ada kebocoran di bagian blok CVT. Jadi itu sebetulnya sangat fatal sekali ya. Oke, kali ini kita sambil jalan aja ya ngebahasnya, karena mau sambil jalan-jalan juga. Karena kalau diem di sini gabut dan nggak enak, depan masjid juga ya. Oke, seperti biasa motor gue masih belum tanpa spion. Nanti kita pasang lagi ya dengan spion barunya. Mungkin spionnya sebetulnya ada di rumah, cuman masih belum gue pasang aja. Oke, kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Udah si Dede main layangan kade, mundur-mundur. Oke. Panas banget ini siang-siang, udah ngonten aja guys. Oke, ini kita ambil jalan pastir aja ya. Kita mau ke pastir aja biar jalanannya trek lurus. Jadi enakan mau ngebahas apapun biar tidak ada gangguan sama stopan cuy. Kayaknya gue masih belum apa ya, masih belum enak lah kalau misalkan ngomong di stopan tuh kayak banyak banget yang ngelirik guys. Sok-sok pada raju. Oke. Nah mungkin bagi kalian yang sudah mantau selalu ya konten dari CR Channel, itu ada konten yang mengenai blok CVT Motorbit Deluxe 2020 ada kebocoran oli yang ngecelak aja cuy. Itu jadi penyebabnya adalah dari seal kruk as ya. Jadi dari seal kruk asnya itu ada kebocoran yang menyebabkan oli menjadi keluar ke bagian blok CVT. Terus gue waktu nyadar itu sebetulnya udah lama, cuman belum gua follow up, belum gua betulin. Jadi selama didiamin itu oli tetap ngucur terusnya, itu sebetulnya sangat beresiko dan berbahaya. Kenapa beresiko? Nanti kita jelasin aja pas lagi di jalan. Ini udah mulai stopan lagi guys. Gua tuh nggak enak kalau stopan tuh, Oke. Mana depannya teteh lagi suka ngeliatin pakai spion, Pak. Malu guys, malu. Oke, udah lampu hijau lagi ternyata, jadi nggak lama ya. Ini baru bubaran anak sekolah kita bagaimana ya? Oke, kita ambil kanan aja biar cepet. Nah, jadi di blok CVT itu ada kebocoran di bagian seal kruk as. Nah, kita harus ngegantinya itu gua untuk beli seal kruk as yang barunya aja itu harganya 20.000 sekitar 20 sampai 25.000, gua lupa. Gua belinya di daerah dekat rumah juga. Terus untuk biaya pemasangan 50.000 itu bukan hanya pemasangan fokus sama satu bendanya aja, tetapi fokus sama biaya servisnya juga. Jadi 50.000 itu sudah termasuk servis di bagian blok CVT ya. Jadi nggak ada ruginya lah. Sekalian juga gue udah lama nggak servis CVT. Biasanya berapa bulan sekali gue tuh baru servis ya. Jadi sekalian servis, sekalian ngeganti seal kruk asnya. Oke. Sok.
Nah, kurang lebih sekitar berapa ya? 70.000 lah habis ya, 70.000 udah termasuk pemasangan, bongkar pasang dan memasangkan seal crack asnya. Tapi perlu digarisbawahi ya, untuk penggantian seal crack as itu sebetulnya tidak bisa sembarangan. Dan bagi kalian mungkin yang suka ngoprek-ngoprek motor, udah tahu sendiri atau udah punya bengkel, mungkin ya udah tahu cara melepas seal crack as yang bekas itu tidak bisa sembarangan asal congkel aja. Itu sangat beresiko sekali guys ya. Jadi mungkin konten ini bisa bermanfaat juga buat kalian yang mengalami sama ya kendalanya, bocor di bagian blok CVT mesin yang seal crack asnya itu. Jadi untuk mencongkelnya itu kita tidak bisa sembarangan, ada cara tertentunya ya. Kalau misalkan gua tuh menggunakan cara yang menggunakan mur atau baut atau apalah, pokoknya mah skrup, kita dimasukin ke bagian karet seal crack asnya itu, terus nanti kita cabut guys. Ada juga beberapa tutorial yang udah buat pencabutan seal crack as yang tadi gua sebutin caranya kayak tadi ya. Jadi jangan sampai salah pencabutan itu bisa melukai bagian blok mesin ya. Kalau misalkan blok mesin udah luka gara-gara congkelan, itu sangat sulit sekali disembuhkan ya ibaratnya. Jadi sangat beresiko fatal meskipun kalian udah ganti seal crack asnya berkali-kali, tetapi untuk kondisi blok mesinnya itu kena luka, udah cuy, itu bakal terjadi dan terjadi lagi ya kebocoran. Makanya harus hati-hati bila mana terjadinya pembocoran atau kebocoran di bagian seal crack as. Ya gitu sih cuy, caranya mah sebetulnya gampang, cuman tekniknya harus betul. Masukkan skrup mur ke dalam sampai masuk banget di bagian karet seal crack asnya, nanti kita cabut pakai tang juga udah beres. Ya gitu. Nah, cara pemasangannya pun harus hati-hati ya. Jadi kita memasukinnya pelan-pelan. Kalau bisa sih untuk bagian si pinggiran seal crack asnya itu kita pakai tambahan lem apa ya gitu, lupa nama mereknya. Itu biar lebih rekat lagi cuy, biar nggak ada rongga keluar oli lagi kayak gitu. Nah, bahayanya apa Bang kalau misalkan kebocoran dari seal crack as itu tidak di follow up atau tidak dibetulin ya. Ini sebenarnya hal yang sepele tetapi bisa berakibat fatal, dikarenakan kalau misalkan didiamin terus, itu si oli bakal ngendap di bagian blok CVT, bakal ngerembet ke part yang lainnya. Jadi jangan sampai gara-gara cuma harusnya ganti 20.000 malah menjadi ganti semuanya, kan bahaya banget guys. Ya pokoknya mas bisa mungkin sih kalau misalkan ada kerusakan di bagian apapun ya, walaupun halnya sepele, jangan sampai didiamin selama itu gitu ya. Nah gue pun itu kesalahannya didiamin sampai berapa minggu gitu ya, baru di follow up tadi sepagi cuy. Jadi ya beresikonya untung masih belum patah-patah amat sih. Oke, kita ambil jalur kiri ya. Oke. Ya kurang lebih kayak gitu guys. Kalau misalkan terjadi kebocoran jangan sampai didiemin, karena berbahaya juga kalau misalkan terjadi kendala-kendala yang makin lebih gitu ya. Oke, jadi mungkin videonya sampai situ dulu aja cuy. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang penting buat kalian bila mana ada terjadinya kebocoran sama seperti motor si Superboy ini. Dan bagi kalian yang sedang mencari part aksesoris motor, bisa banget untuk klik link di deskripsi. Pokoknya terima kasih banyak. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.